Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilir rahmat wa ghafiril khati'at, akramana wa iyyakum fi hadhihi al-lahadat min anwa'il barakat wal nafahat. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala khairil bariyat habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad, masdaru kulli ta'atin wa ibadat, wa ala jami'il anbiya wal mursalin ahli darajat, wa man tabi'ahum bi hasanin ila yawmil wuquf baina yadayka ya jami'al khairat, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Monggo salam bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah, bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim ulama sepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musola yang hadir, khususnya masjid yang insyaallah selalu mendapatkan barokah, Masjid Baitul Islam, yang segenap pengurus majelis taklim khususnya aliyah, dan segenap para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menjalankan amal taat secara istiqamah, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa selalu istiqamah, khususnya menghadiri majlis taklim talabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki daripada lanjutan kitab Al-Hikam, kita sampai pada 209. Kita terangkan sedikit walaupun sudah sering-sering kita terangkan dan sudah kita kirim ke grup-grup majelis taklim. Hadis baginda Agung Muhammad alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang keutamaan menghadiri majelis taklim, khususnya di dalam rumah Allah, wabil khusus di dalam masjid, baik itu di pagi hari ataupun di sore malam hari. Kadang-kadang seseorang itu dia punya amalan secara pribadi, seperti punya kebiasaan baca Quran, atau punya kebiasaan untuk berzikir secara infiradi, ini usah. Tapi bukan sakit mengalahkan amaliyah yang dikerjakan secara bersama-sama kados hadir majelis taklim.
Kadang-kadang seseorang itu punya wiridan mantun sholat subuh. Mantun sholat subuh punya wiridan, entah itu zikir secara pribadi atau mungkin punya rutinitas membaca Quran secara pribadi, itu sahih, karena itu amal ibadah. Tapi ada yang lebih sahih, lebih bagus, yaitu amaliyah yang dikerjakan secara bersama-sama. Kados ngeten iki hadir majelis tanpa merendahkan rutinitas yang sudah berjalan bagi panjenengan semuanya. Cuma kalau zikir pribadi bisa dikerjakan kapan saja. Kalau kalian panjenengan maos Quran pribadi kapan saja bisa dilakukan. Tapi kalau majelis taklim tidak setiap saat kita bisa melakukan, karena diperlukan seorang yang ingin menerangkan itu ilmu, dan diperlukan pula untuk kehadiran orang-orang tertentu. Maka oleh sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim meriwayatkan hadis ini, begitu pula Imam Tabrani, dan sanadnya ulama-ulama yang mengambil hadis ini betul-betul bisa dipercaya, amanah. Napa niku hadisnya? Man ghada ilal masjid la yurid, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya di waktu pagi, terus ngeten iki di waktu nopo pagi. Kemana keluarnya? Ilal masjid, ke masjid. Untuk apa? Untuk mempelajari kebaikan. Yang dimaksud kebaikan apa? Ilmu agama. Kalau zikir boleh masuk, kalau Quran boleh masuk. Liyata'allama khairan, karena zikir nggak perlu dipelajari, Quran pun tinggal dibaca. Jadi yang dimaksud khair di sini adalah majelis taklim. Au yu'allimah, atau dia keluar dari rumahnya untuk mengajarkan kebaikan. Berarti yang belajar dapat, yang mengajarkan dapat. Nah, biasanya saya ngajar nang kok akeh. Kopi ini full. Liyata'allama khairan au yu'allimah. Datangnya ke masjid bukan untuk zikir, bukan untuk baca Quran, bukan untuk i'tikaf, bukan untuk doa, untuk belajar dan mengajar. Berarti kata-kata belajar dan mengajar yang dimaksud adalah majelis taklim. Apalagi di masjid kita ini, kita iringi sering-seringnya dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, mendapatkan penglipatan ganda. Ilmunya dapat, zikirnya dapat, sholawatnya dapat. Orang yang pagi hari datang dari rumah menuju ke masjid dengan tujuan belajar dan mengajar kebaikan, dapat apa? Kana lahu ajru mu'tamir, dia dapat pahala umrah. Tamil umrah, umrahnya sempurna. Tanpa merendahkan, ada orang-orang yang punya kegiatan tersendiri, mantun sholat subuh sampai isyraq. Iya, pikirnya ibadah,
Qurannya juga ibadah. Tapi untuk mendapatkan umroh sempurna harus datang untuk tujuan belajar dan mengajar. Paham ya? Ini kelebihan majelis taklim di atas kelebihan zikir, di atas kelebihan baca Quran. Kalau zikir kapan saja kita bisa, mau duhur, mau asar, mau malam. Baca Quran pun juga waktunya bebas. Tapi kalau majelis taklim ini waktunya waktu tertentu dan terbatas. Biasanya nggak sampai 1 jam sudah selesai, setengah jam, nanti ada pertanyaan 1/4 jam, ditutup dengan doa isyraqu wa. Pahala apa dia? Umrah. Kalau tiap hari jenengan perhatikan amalan ini, tiap hari berarti tiap hari umrah. Amalan apa ini? Keluar dari rumah nyari masjid-masjid yang di dalamnya ada majelis taklim. Pahala umroh sempurna umrohnya. Sampai-sampai kalau kita membahas tentang sifat rahmatnya Allah, orang yang di luar Gresik mungkin dapat umroh yang tidak didapati dengan orang yang ada di Gresik. Dengan cara apa? Live. Kenapa? Kalau aku jadi warga Gresik, aku pasti akan datang. Kalau aku dekat dengan masjid yang di dalamnya ada majelis taklim, aku tidak akan pernah absen. Tapi karena di luar dibutuhkan nanti perjalanan yang begitu panjang, akhirnya cukup melalui live. Atau mungkin keterbatasan tenaga, atau bahkan keterbatasan waktu karena kondisi yang mendesak, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala umroh sempurna umrohnya. Monggo dicatat, umroh gratis tiap pagi jenengan cari majelis taklim yang berada di rumah Allah, ilal masjid. Ini qayyid. Terus bagi orang yang datang ke masjid untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu di malam hari bagaimana? Wa man raha ilal masjid. Kalau dia datangnya ke masjid itu malam hari, pengajian mantun maghrib, pengajian mantun isya, apa pahala yang dapatkan? Kana lahu ajru hajjin tamil hajjah. Bukan pahala umrah, pahala apa? Haji. Berat pundi ngaji pagi nopo ngaji malam? Berat pundi? Berangkat pagi, biasanya makan film fresh, enak, apalagi wonten nopo? Kopi dan gorengan. Kita doakan mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Kalau malam, habis kita kerja capek siangnya, lalu kemudian ada majelis taklim, agak sedikit berat, diperlukan tenaga, maka pahalanya beda dengan di pagi hari. Pahalanya seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Berarti kalau ada orang pagi ngaji, malam ngaji, paginya ngaji, malamnya, berarti haji umroh, haji umroh, haji umroh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakit istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kelanjutan daripada kitab Al-Hikam. Sampai wonten keterangan, inna bikulli khutwatin hasanah. Inna bikulli khutwah, setiap langkah itu dihitung ganjaran. Setiap langkah dihitung ganjaran. Kebiasaan Allah, kalau satu ganjaran, ini kebiasaan Allah dilipat gandakan menjadi 10. Jadi
Perbedaan ganjaran menyesuaikan dengan letih dan capeknya. Capek mana jalan kaki dengan naik sepeda motor? Otomatis pahalanya lebih besar yang jalan kaki. Cuma kalau dari Cikarang jalan kaki monggo, atau mungkin dari daerah Kartini, daerah-daerah mereka ini, ini hadis ini. Setiap langkah dihitung nomor ganjaran. Cuma menyesuaikan nomor keadaan. Kalau jauh ya pakai sepeda motor, insya Allah ngelindingi ban dihitung. Jadi napa niku ban berputar niki napa dihitung seperti hitungan napa melangkah. Kalau dari daerah yang dekat-dekat KBR nek saged jalan, karena di dalam jalan ada 3 faedah. 1, mencerminkan ketawaduan. Orang itu kalau berjalan itu menunjukkan orang yang tawadhu. Ini khusus yang dari dekat, dari dekat. Yang kedua, tasyabbuh bis shalihin, menyerupai dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah Ta'ala itu yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan dalam kondisi tawadhu. Jadi kalau jenengan punya hajat yang dekat, mungkin jenengan jalan kaki, otomatis jenengan terlatih untuk punya sifat tawadhu. Yang kedua, mirip-mirip dengan orang-orang yang soleh yang difirmankan oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini kalau jalannya dekat. Tapi bagi orang yang ingin jalan kaki walaupun dari Kartini, monggo, berangkatnya jam 3. Pahalanya oleh kata. Yang pertama melatih ketawadhuan, dan yang kedua tadi menyerupai orang-orang yang soleh, dan yang ketiga memperbanyak ganjaran. Makanya kalau melangkah ke jamaah, melangkah ke majelis taklim, melangkah ke tempat-tempat ibadah, jangan terlalu cepat jalannya, dan jangkahnya jangan terlalu lebar-lebar, diperkecil, ojo menculur. Tujuannya apa? Supaya kecilnya langkah itu membuat banyaknya pahala. Tapi ojo gerempet, dan gerempet. Paham ya? Di daerah Hadramaut itu ada orang buta. Kalau ngaji dituntun jarak 2 jam berjalan. Nah, ngaos niku dituntun. Dari rumahnya sampai ke majelis taklim itu kurang lebih, kalau sekarang perjalanan pakai kendaraan ya mendekati 2 jam. Daerah Hajren, kemudian daerah Tarim. Jadi tiap hari datang kali putranya, kali putrinya yang mau sing nuntun 2 jam baru nyampe, 2 jam baru nyampe. Jalan kaki, pandangan matanya terbatas. Kalau kali panjenengan alhamdulillah diberi sehat walafiat, kendaraan cemawis, kendaraan apa? Cemawis, mau mobil ada, mau sepeda motor ada, mau kendaraan pribadi ya ada. Ibarat kendali kaki, kendaraan apa? Pribadi. Suatu ketika beliau dituntun sama putrinya atau putranya. Sampai di tengah jalan, belum sampai ke majelis taklim, ini si bapak punya hajat, mendesak, ingin buang sesuatu. Akhirnya sama putrinya disuruh berhenti sejenak,
kemudian putrinya mempersiapkan yang dibutuhkan oleh sang ayah. Apa sunnahnya kalau orang maaf berada di tempat yang bukan tempatnya untuk mengeluarkan sesuatu, itu tanahnya ditumpuk, ditutup-tutup tanahnya supaya lembek, ditumpuk-tumpuk ya, supaya tanahnya nggak keras ya, agar tidak najisnya nanti mengenai tubuh atau pakaian, sehingga ditumpuk-tumpuk. Paham ya? Ditumpuk-tumpuk ya, supaya lembek. Setelah selesai, kemudian ayahnya disuruh, silahkan bapak, ini tempatnya. Setelah selesai, bapak tanya, kenapa nak? Kamu bikin tanahnya supaya lembek. Iya pak, itu sunnahnya orang ketika buang sesuatu supaya nasinya tidak mengenai kemana-mana. Ini ilmu. Iya bapak, ini ilmu. Oke anakku, sudah kalau itu balik ke rumah. Saya sudah cukup dengan satu ilmu, karena perjalanan 2 jam tiap hari itu hanya satu ilmu. Sehingga hari ini belum sampai ke masjid taklim, di tengah jalan dapat ilmu dari anaknya. Sudah nak, cukup pulang. Subhanallah. Perjalanan kaki, perjalanan menggunakan kaki dalam kondisi mata terbatas, hari tiap hari hanya satu majelis, hanya satu ilmu, merupakan kelebihan ilmu yang selayaknya bagi kita untuk kita mengambilnya. Mudah-mudahan ilmu kita berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrik la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Ma fata min umrik, umurmu yang sudah lewat, umurmu yang sudah lewat tidak mungkin akan kembali atau ditarik kembali. Lalu segi pak, ibu lalu segi. Umur yang sudah berlalu, apa bisa kembali atau dikembalikan? Untuk sing jawab. Mungkin ada yang mengatakan bisa? Tidak bisa. Yang sudah berlalu. Ini intinya hikam. Yang saat ini 42 sudah 42 tahun berlalu, sudah selesai. Yang 50 tahun ya sama, yang 60 tahun ya sama, seterusnya macam. La iwadalah, tidak bisa dikembalikan, juga tidak bisa diganti dengan apapun. Pernah ada di dunia ini orang terkaya bisa membeli dengan kekayaannya 1 detik dari umurnya? Pernah ada? Tidak ada. Kita begini. Jadi kalau waktu sudah hilang, hilang. Umur kalau sudah berlalu, sudah selesai. La iwadalah, tidak ada penggantinya orang, tidak bisa diganti. Berjalan, berlalu, tidak bisa. Setinggi apapun keilmuan orang, tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Beda dengan harta atau kekayaan kita. Kalau seandainya kita kehilangan, suatu saat kita bisa mencari. Oke. Kalau harta, tahta, kekayaan, bahkan jabatan duniawi pun, itu kalau kita seandainya kehilangan, suatu saat dengan usaha kita akan mendapatinya. Tapi kalau waktu pun sakit.
setinggi apapun derajat ibadah kita atau keilmuan kita, tidak mungkin mampu untuk mengembalikan waktu. Berarti di dunia ini ada satu kenikmatan yang paling berharga melebihi daripada yang lainnya, hingga menikah nikmat waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga waktu kita barokah, waktu kita manfaat, waktu kita dipenuhi oleh Allah dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Sesuatu yang dihasilkan dari waktu yang berlalu tadi, jika tidak berupa amal soleh, nggak ada harganya. Perulang balik, tidak punya nilai, boten wonten regine, tidak punya harga jika waktu berlalu diisi selain kepada atau selain dengan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhai oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabb, panjangkan umur kami. Ya Rabb, berikan keberkahan dalam umur kami. Anugerahkan suatu hidayah dan petunjuk untuk kami dan keluarga kami, ya Allah, khususnya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk meraih keridhaan panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari hikmah ini, jenengan diaturi kalian Allah Ta'ala untuk betul-betul memanfaatkan umur dengan ibadah yang paling gampang, paling mudah. Apa jawabannya? Berzikir. Udhkurullaha dzikran katsiran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena nafas ini berjalan menyesuaikan dengan waktu yang berjalan. Tiap nafas keluar, waktu keluar, waktu berjalan. Jadi istilah tambah umur itu berarti koyoke, tambah umur berarti tambah, kok tambah cepat mati tuh. Tambah umur berarti tambah berkurang. Tambah umur berarti tambah berkurang. Contohnya ngeten, ada orang umur 15 tahun dengan orang umur 51. Kira-kira cepat mana matinya? Dari segi matematika loh, Pak. Dari segi matematika, umur 15 tahun dengan umur 51 tahun, kira-kira cepat mana? 51. Oke, kalau pakai matematika ya, kullu nafsin dha'iqatul. Jadi tambahnya umur kita sadar. Matematika. Berarti boten tambah lama kita di dunia. Kita itu boten sepakat. Matematika ya, Pak. Oke. Jadi umur niku nek tambah. Cek. Stabiqu khairat sari'u. Cek. Jangan ditunda-tunda. Jangan diolok-olok. Cek. Nah, dengan fisik saat ini, umur saat ini kelihatannya sing paling gampang, paling mudah itu berzikir. Baca Quran mungkin ada keterbatasan mata, ya mungkin.
Dan tidak setiap orang punya kemampuan untuk baca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir, karena Al-Quran harus belajar. Sholat, ya, sholat mungkin bisa diperbanyak dalam duduk kalau sholat sunnah, itu pun juga terbatas. Dulu rukunya agak panjang, sekarang rukunya singkat. Dulu sujudnya panjang, sekarang sujudnya mulai. Dulu berdirinya panjang, sekarang berdirinya mulai terbatas. Apa saja ibadah kecuali satu ini, berarti makanya diaturi oleh Imam Syarqawi dalam syarahnya kitab Hikam Pulau Kutip ini, ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abd, setiap datang masa kepada seorang hamba la yadhkurullah fi, kok tidak digunakan berzikir, illa kanat 'alaihi hasrah, siap-siap di akhirat dia akan rugi. Ulang balik, dawuhipun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ma min sa'atin, setiap detik, bahasanya saat itu 1 jam, terlalu banyak, setiap detik, ta'ti 'alal 'abd, yang datang pada seorang hamba ketika di dunia, la yuzkarullah atau la yuzkurullah fiha, ternyata 1 detik tadi tidak digunakan berzikir kepada Allah, apa yang didapatkan? Illa kanat alaihi hasratun wa nadamah, dia harus siap mengalami kerugian. Naudzubillah. Berarti yang tengah akhirat sing paling dirasakan kerugiannya dari ibadah niku namung zikir. Kalau ulangi malih, di akhirat orang merasa dia rugi itu ketika orang tersebut ditampakkan pahala-pahala ganjaran melalui zikir. Kenapa? Karena zikir ini kororau, semua orang pasti bisa, semua. Dan setiap saat orang boleh berzikir. Di mana saja orang bisa berzikir. Cobi dengan patusi ibadah seperti zikir tidak ada. Mulai hajinya, tidak. Haji harus punya uang. Puasa harus punya tenaga. Apa malah sedekah harus punya uang. Sholat diperlukan rukunnya, syaratnya, sucinya. Apa malah Quran diperlukan bacaannya. Sudah ada, kecuali ini berzikir kepada Allah untuk mengisi umur kita berjalan dan waktu kita berjalan sing paling paling bagus jenengan basahi lisan panjenengan untuk berzikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita dipermudah oleh Allah untuk berzikir, dan semoga lisan kita selalu dibasahi oleh Allah untuk berzikir. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ini kesimpulan menginjak hikmah selanjutnya. Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Setiap sesuatu yang kita cintai berarti kita hamba bagi yang kita cintai. Masuk dari ulangi mana? Ma'ahbabta syai'an, setiap Anda mencintai sesuatu berarti Anda menjadi budak dan hambanya. Jelas? Tidak jelas? Pokoknya di ujung mungkin jelas. Ada orang yang cinta dengan dunia berarti siap jadi budaknya dunia.
Cinta dengan uang, ya siap jadi budaknya uang. Cinta mobil, budaknya mobil. Cinta tanah, budaknya tanah. Ini kaidah. Segala sesuatu yang kita cintai, apa saja yang kita cintai, berarti kita hambanya. Kita diperbudak oleh yang kita cintai. Bahkan cinta terlalu dengan istri ya budaya istri belum ya dipukul rata ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Ini kadang-kadang orang itu bukan sadar ya disibukkan dengan urusan dunia, dia nggak sadar itu tunggangan dunia, ditumpahi kali dunia, betul sadar. Merasa bangga uangnya tambah banyak, rezekinya tambah banyak, rumahnya tambah banyak. Dia nggak sadar kalau dia adalah budak. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Alasannya pun karena orang itu kalau sudah cinta dengan sesuatu, maka apapun yang menjadi perbuatan untuk meraih daripada yang dicintai pasti akan diterjang, pasti akan dilakukan. Tidak mungkin. Oke, ini orang kenek, orang lereng, gitu. Kalau belum dapat nggak mau berhenti karena sudah menjadi budaknya sesuatu yang dia cintai. Jadi tunduk, namanya budak. Hamba sahaya, apa kata majikannya, dia akan tunduk. Oleh sebab itu Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ta'isa abdud dunya, celaka budaya dunia, wa abdud dirham, budaya dirham. Indonesia ke budaya rupiah, wa zaujah, budaya istri. Saking cintanya dengan istri, apa saja yang haram masuk. Sing penting pokoknya istrinya senang. Berarti budaya bojo. La ilaha illallah. Wal khamisah, budaya permadani, budaya karpet. Senang dengan rumah, budaya rumah. Semacam apa? Ta'isa, celaka, wan takas, dan akan celaka. Semoga kita dijaga oleh Allah. Lanjutnya, ulangi malih, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Segala sesuatu yang kita cintai berarti kita siap dijadikan sebagai budaknya. Wa huwa la yuhib, sedangkan Allah enggak senang Anda menjadi budak selain budaknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menciptakan kita Allah. Kita paling senang kalau dinisbatkan kita budaknya Allah atau hambanya Allah. Ini begini. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai saat ini juga pemberian. Senang kalau Allah Ta'ala digunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dua hikmah ini pada pagi hari ini karena waktu terbatas, kalau kasih ringkasan atau kesimpulan, monggo diperhatikan. Dari hikmah yang pertama bisa kita ambil kesimpulan satu, jaga waktu, pelihara waktu, jangan sampai berlalu kecuali diisi dengan ibadah.
Dari sekian ibadah yang paling gampang, paling mudah ingin menikah berzikir kepada Allah. Dari sekian zikir yang paling penting dengan perbanyak 3. Dawuhipun Imam Haddad, kalimat thayyibah la ilaha illallah, ini zikirnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta fansab. Selesai daripada sholat dengan selesai, nah lisannya begitu. Selesai dari Quran, lisannya berzikir. Pokoknya zikir ini bebas. Kapan saja waktunya, di mana saja, tidak ada larangan, dan paling gampang untuk dilakukan, baik suci ataupun hadas. Bahkan ada jenis zikir menggunakan zikir hati, bisa dilakukan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini pertama, jaga waktu, jaga waktu. Kalau ini merupakan barang yang paling berharga, maka lebih kita jaga daripada menjaga lebih menjaga daripada rumah, lebih menjaga daripada harta kekayaan kita. Kalau kita paham waktu ini harganya mahal. Nah, ibadah apa yang harus kita perbanyak? Silahkan, sekedar kemampuan panjenengan, sesuai kemampuan panjenengan. Cuma yang lebih kita perbanyak yaitu berzikir, wabil khusus kondisi kalau sudah orang umurnya di atas, jangan si matur gitu 60, 70, ibadah apa dia? Ngapun ya zikir ini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak zikir. Paham ya? Kawan, ini ringkasan daripada hikmah yang pertama. Waktu harganya mahal, barang yang mahal perlu untuk lebih kita jaga. Cara menjaganya dengan ibadah yang tidak terbatas, ingin menikah berzikir kepada Allah. Dengan diaturi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Niku setiap kali zikir dengan tutup niku Pak. Mungkin dengan sendirinya malaikat akan menulis sesuai dengan bilangan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo dibasahi biasanya. Kemana-mana sambil numpir, sambil nyetir, sambil berjalan, sambil duduk, pulang dari majelis taklim sampai ke rumah, perbanyak untuk berzikir la ilaha illallah, atau istighfar, atau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan zikir ini Allah melipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan. Contohnya ini sing rawuh katane. Nggih. Pinten jumlah sing rawuh? Piringane pinten berarti. Ini cara Allah Ta'ala menilai pertama kali punya keahlian apa ini orang? Punya keahlian apa ini? Dipilih yang paling banyak. Yang paling apa? Banyak. Pahalanya berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi perorangan. Ibadah apa yang paling diperbanyak? Ternyata yang unggul adalah berzikir kepada Allah. Terpilih zikir, bukan masalah sedekah. Sedekah tidak setiap orang mampu. Kenapa tidak setiap hajinya, haji butuh waktu, butuh tenaga. Zikir, kenapa zikir? Karena semuanya orang pasti bisa. Sehingga ketika seseorang datang di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ayyu musallina a'dhamu ajran, dari kalangan orang yang sholat yang paling besar pahalanya apa? Dijawab, yang paling banyak zikirnya. Loh,
yang paling banyak zikirnya. Ayul mujahidina a'dhamu ajran, dari kalangan orang yang jihad yang paling besar pahalanya apa? Aktsaruhum dzikran, sing paling banyak zikirnya. Orang sholat banyak, sing paling agung pahalanya kalau orang yang sholat zikirnya paling banyak. Orang yang berbagai kata sing paling agung dilihat orang yang lisannya paling banyak berzikir. Ayul musallina a'dhamu ajran, ayus shaimin, dari kalangan orang yang berpuasa mana yang paling gede pahalanya? Dijawab sama Allah, paling banyak zikirnya. Dan seterusnya dengan kiaskan. Sahabat Umar bin Khattab matur kali sahabat Abu Bakar, "Dhahabat dzakiruna bi khairin katsir ya Abu Bakar." Kalau gitu orang yang ahli zikir pahalanya banyak dong. Dijawab Rasul, "Na'am ya Umar wa ya Abu Bakar, dhahabat dzakiruna bi khairin katsir." Tidak bisa ditinggi pahalanya orang yang ahli berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah di saat panjenengan diberi lisan untuk selalu terbasahi berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian istighfar, kemudian yang terakhir sholawat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada hikmah yang kedua, kita merasa bangga kalau dijuluki hambanya Allah. Kita begitu, senang, saya hamba Allah. Tapi kalau ada orang dikatakan kamu hambanya mobil, hambanya mobil, dalam hatinya cuma ada mobil, mananya hambanya perkutut kan, pikirannya cuma burung, ya apa nih? Hambanya apa di bawah? Perkutut. Ada ini hamba uang, akalnya, hatinya untuk uang, sejenak untuk Allah tidak ada. Tapi ada orang yang dikatakan oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di akhir fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku. Ini hambaku, bukan hamba dunia, bukan hamba tahta, bukan hamba uang, bukan hamba kedudukan dunia. Ini ibadi, masuklah ke dalam lingkup hambaku. Siapa hambamu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan wa hasunul ibadi wa dukhuli nanti masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan waktu yang berkah, waktu yang manfaat, dan semoga Allah memberikan kepada lisan kita selalu mudah terbasahi untuk berzikir kepada Allah.